Maranatha, kiranya Tuhan segera kembali. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara kita untuk membahas firman Tuhan. Saya harap Anda mendapatkan banyak berkat dari acara-acara ini, dari pembahasan-pembahasan ini. Sama seperti saya sendiri, sangat menikmati pembelajaran yang saya dapatkan dan kebenaran-kebenaran yang sangat berharga yang bagaikan mutiara yang saya sendiri peroleh untuk hidup saya dari halaman-halaman firman Tuhan. Dan itulah fokus kita, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu kita katakan mutiara kebenaran, sebagaimana di dalam Yohanes 17 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Suatu harta yang sangat berharga bagi semua manusia di muka bumi ini. Baiklah, kalau Anda baru saja bergabung dengan Mutiara Kebenaran ini, di sesi ini kita akan membahas 1 Raja-Raja pasal 11, kurang lebih 1 jam ke depan, karena ya belakangan ini memang kira-kira kita memakan waktu 1 jam, kadang-kadang malah lewat ya, belakangan ini agak sering lewat sedikit karena pasal-pasal di 1 Raja-Raja rupanya sangat penuh dengan kebenaran, penuh, padat isinya. Ada banyak yang bisa dibahas. Dan kita bergerak secara sistematis kalau ada baru dalam program ini. Satu pasal kira-kira, ada pasal yang terlalu pendek kadang-kadang kita gabung, ada pasal yang terlalu panjang kadang-kadang kita pecah menjadi 2. Namun kurang lebih dalam satu sesi, kira-kira 1 jam kita akan membahas satu pasal Alkitab. Dan puji syukur kepada Tuhan kita sudah sampai ke 1 Raja-Raja. Berarti kita sudah menghabiskan Kejadian sampai dengan 2 Samuel, yang setelah saya hitung-hitung cukup banyak ya, cukup banyak jumlah pasal yang sudah kita selesaikan. Tanpa berlama-lama lagi, saya harap Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda, karena sangat efektif kalau Anda mempelajari Mutiara Kebenaran ini dengan sambil membaca teks dan mengikuti alur pembicaraan, membuka bersama dengan saya perikop-perikop referensi dan lain sebagainya. Nah, mungkin bagi sebagian pendengar, karena Anda mendengarkan ini sambil melakukan tugas yang lain, seperti mungkin jalan kaki atau berlari atau bersepeda atau mobil dan lain sebagainya, maka mungkin Anda tidak bisa membuka Alkitab bersama. Saya harap Anda akan punya waktu untuk belakangan ya, membaca ayat-ayat yang kita buka atau membaca pasal yang kita bahas, supaya hal itu menjadi lebih mengena kepada diri kita. Oke. Dan ya, kita akan mulai, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang menganugerahkan segala berkat di sorga melalui Yesus Kristus, termasuk firman-Mu dan termasuk juga acara Mutiara Kebenaran ini yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, fasilitas media penyebaran ya, berupa podcast atau MP3, semua teknologi manusia yang Engkau limpahkan kepada akal budi manusia. Kami mengucap syukur untuk itu. Dan juga untuk pikiran yang terang dan jernih, yang kami mohon Roh Kudus yang memberikan kepada baik pembicara maupun pendengar suatu hati yang rindu untuk mengenal firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah sampai kepada pasal 11 yang adalah pasal terakhir dari kisah tentang Raja Salomo. Dan LAI sudah langsung memberikan judul yang ominous dalam bahasa Inggris ya, judul yang memberikan vibe yang tidak baik di sini. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, kita akan lihat proses terjadinya. Saya akan baca dulu beberapa ayat pertama. Ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka.
hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Baik, saudara yang kasih Tuhan, kita sudah berbicara mengenai Salomo panjang lebar dari 10 pasal pertama dalam satu Raja-Raja. Kita sudah melihat dia dalam kehebatannya, dalam kemegahannya, di dalam hikmat yang dia miliki. Dan kita sudah menekankan juga bahwa Salomo adalah salah satu tipologi dari Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama, karena dia adalah anak Daud, Yesus adalah anak Daud. Salomo adalah raja, Yesus adalah raja. Ada banyak lagi ya kekayaan Salomo yang sudah kita lihat di pasal 10 dan juga di pasal-pasal sebelumnya. Semua menggambarkan kemegahan dan keindahan kerajaan milenium. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi seorang Salomo untuk bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus di sini. Namun sangat disayangkan ada suatu episode, yaitu di bagian akhir dari hidupnya di mana dia jatuh. Saudara sebenarnya dia jatuh dalam dosa yang sangat berat sekali di sini. Dan ya, tidak ada manusia yang sempurna. Daud juga jatuh dalam dosa. Tetapi kita akan melihat ternyata Salomo kalah dibandingkan dengan bapaknya Daud ya. Nah, pertama kita lihat di sini ayat yang pertama, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ya, jadi ada beberapa hal di sini. Dia mencintai banyak perempuan asing, dan ada dua hal yang salah di sini ya. Yang pertama adalah fakta bahwa perempuan yang dia cintai ini asing. Itu kesalahan pertama. Dan yang kedua adalah fakta bahwa yang dia cintai itu adalah banyak perempuan. Jadi kesalahan pertama bahwa perempuan itu asing, dan yang kedua bahwa banyak perempuan yang dicintai. Kita bahas satu persatu. Pertama, fakta bahwa dia mencintai perempuan asing. Nah, ini bukan karena Tuhan itu rasis ya, bahwa Tuhan tidak menghendaki atau Tuhan ingin suatu kemurnian ras atau lain sebagainya. Sama sekali tidak. Ingat bahwa Tuhan yang menciptakan semua manusia, dan ada banyak perempuan-perempuan yang bukan aslinya dari Israel yang bahkan Tuhan pilih ya untuk masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Kita ingat orang-orang seperti Tamar yang adalah akhirnya melahirkan bagi Yehuda ya, kemudian Ruth ya, nenek moyang dari Daud sendiri dan lain sebagainya. Jadi ada cukup banyak perempuan-perempuan asing yang masuk saudara kasih Tuhan. Tetapi yang dimaksud asing di sini bukan asing secara ras, ya, tetapi asing secara pengetahuan akan Tuhan. Dan ini adalah cara kita harus memahami kata perempuan asing di sini. Terutama kalau kita ingat bahwa di dalam kitab Amsal, dan yang menarik adalah bahwa kitab Amsal ditulis oleh Salomo sendiri, saudara kasih Tuhan. Tapi di kitab Amsal, Salomo memperingatkan begitu sering terhadap strange woman kalau di dalam bahasa Inggrisnya, atau perempuan asing, ya, perempuan asing. Tetapi sekali lagi bukan fakta akan nasionalitas mereka yang membuat mereka tidak cocok sebenarnya, tetapi adalah fakta bahwa mereka asing terhadap jalan Tuhan. Ya. Mereka asing terhadap hukum Tuhan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Maka mereka adalah perempuan asing. Sedangkan tidak peduli nasionalitas Anda, kalau Anda mengenal Tuhan, maka Anda bukan wanita asing sebenarnya. Gitu. Atau laki-laki asing. Karena walaupun ini ditulis dari perspektif Salomo, seorang laki-laki yang mencari istri atau menilai istrinya, sebenarnya prinsip yang sama kita terapkan juga kepada setiap perempuan hari ini yang mencari suami. Janganlah mencari suami yang asing. Ya, sekali lagi, bukan dalam pengertian nasionalitas, etnisitas atau hal-hal seperti itu, tapi asing terhadap hukum-hukum Tuhan. Ya, asing terhadap dia tidak mengenal Tuhan, sudah nggak Tuhan. Dan Salomo sendiri memperingatkan akan hal ini di kitab Amsal. Itu sangat ironis bahwa dia sendiri jatuh. Ya, dan kita bisa bertanya-tanya mengapa itu. Kita bisa membahasnya nanti. Bisa jadi juga dia menulis bagian-bagian Amsal itu belakangan setelah dia sadar dari kesalahannya. Itu satu kemungkinan. Atau kemungkinan lain adalah bahwa dia tidak mengindahkan nasihat dia sendiri, saudara Tuhan. Dan kadang-kadang ini adalah suatu kasus di mana banyak orang berpikir, oh ada suatu aturan ini bagus, tapi saya adalah pengecualian. Ya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, tapi saya adalah pengecualian. Jadi banyak orang berpikir dirinya spesial, dirinya
Mungkin karena dia berhikmat juga. Jadi Salomo mungkin berpikir kalau orang lain tidak bisa ya menikah dengan perempuan-perempuan seperti ini dan sukses, maka saya dengan segala hikmat saya bisa. Ya, kadang-kadang orang berpikir demikian. Tetapi itu berarti sangat meremehkan peringatan Tuhan, sangat meremehkan kuasa dari dosa, sangat meremehkan bahaya dari kompromi. Ya, dan begitu banyak orang meremehkan itu. Ya, dia pikir nggak apa-apa. Ya. Toh ini dianggap mungkin dosa yang minor bagi dia dan lain sebagainya. Oke, jadi itu kesalahan pertama dari Salomo. Dia menikahi perempuan-perempuan asing. Ya, penekanan pada asing, bahkan kita dikasih tahu di sini, yaitu dari selain anak Firaun ya, selain anak Firaun katanya. Dan kenapa anak Firaun sepertinya disisihkan? Karena anak Firaun sepertinya adalah mungkin istri dia yang sah begitu ya. Walaupun akhirnya dia punya banyak istri, tapi apakah istri Firaun adalah istri pertama dia? Belum tentu juga. Kita sudah bahas bahwa anak dia Rehabeam itu lahir sebelum dia menjabat menjadi raja. Ya, jadi kemungkinan istri Firaun juga bukan istri pertamanya, anak Firaun bukan istri pertamanya Salomo, tetapi istri Firaun adalah boleh dibilang semacam ratu resmi dia mungkin, gitu ya, ratu resmi dia. Jadi ada indikasi juga dari Mazmur bahwa anak Firaun ini benar-benar melepaskan ke cara-cara kemesiran dia dan masuk kepada jalur Israel. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Mazmur pasal 45 kalau saya tidak salah. Saya sudah sempat bahas ini juga di beberapa sesi yang lalu. Dan Mazmur 45 walaupun tidak diperjelas sebenarnya insidennya apa, tapi ada pernikahan raja, dan salah satu kemungkinan adalah pernikahan Salomo. Nah, perhatikan di pasal 45, Mazmur 45 ayat 11. Dengarlah hai putri, lihatlah dan senengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Jadi ada suatu himbauan bagi istri raja, ya kita sekali lagi tidak eksplisit siapa di sini. Bisa jadi adalah salah satu kemungkinannya adalah tadi anak Firaun, putri Firaun yang menikah dengan Salomo, dihimbau untuk meninggalkan bangsanya, melupakan cara-cara Mesir. Ayat 12, biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Oke, jadi itu satu kemungkinan. Oleh karena itu kalau kita kembali ke 1 Raja-Raja 11 ayat 1 di sini ya, di samping anak Firaun. Jadi anak Firaun ini bisa jadi dikecualikan gitu ya, bisa jadi ya. Tetapi dia juga mencintai ya perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Dan kalau kita melihat daftar ini adalah kerajaan-kerajaan yang dulunya sangat bertentangan dan dalam berbagai momen sejarah Israel adalah musuh-musuh Israel. Semua boleh dibilang hampir semua daftar di sini sudah pernah menyerang Israel. Dan di satu sisi memang adalah suatu pencapaian diplomatis bahwa Israel sekarang berdamai dengan mereka, bahkan terjalin hubungan aliansi melalui pernikahan ini, dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah salah satu aspek dari apa yang Salomo lakukan, bahwa dia melalui pernikahan-pernikahan ini menjamin perdamaian bagi Israel, menjamin hubungan dan status internasional yang tinggi bagi Israel, dan tidak diragukan lagi bahwa banyak dari pernikahan ini bersifat politis. Namun saudara kasih Tuhan, tetap ya, prinsip firman Tuhan janganlah kita abaikan demi kepentingan-kepentingan politik, demi kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, kalau yang Salomo mau adalah damai, kalau itu yang dia tuju, Tuhan jauh-jauh lebih mampu untuk memberikan damai bagi Israel. Bahkan kita akan lihat nanti, justru karena Salomo menyimpang dari Tuhan karena istri-istrinya ini yang mungkin dia menikah dengan mereka pertama-tamanya atau sebagiannya adalah karena ingin mendapatkan damai, justru karena itu dia kehilangan damai. Karena Tuhan tidak beserta dengan mereka. Ya, jadi ketika kita berkompromi, artinya, tadinya kita mau suatu hal tapi kita mengkompromikan firman Tuhan, kita berbuat suatu kesalahan dengan berpikir bahwa Tuhan tidak maha kuasa untuk memberikan hal itu kepada kita tanpa kita berkompromi. Ya, dan kembali ya, perempuan-perempuan di sini perempuan-perempuan asing, dan padanannya bagi kita hari ini atau aplikasinya bagi kita hari ini adalah janganlah kita menikah dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Baik bagi perempuan yang mencari suami, baik bagi laki-laki yang mencari istri. Camkan ini. Firman Tuhan sangat-sangat jelas
Banyak sekali orang Kristen yang berkompromi dalam hal ini, yang berpikir ya sudahlah dan lain sebagainya. Tetapi coba kita buka di dalam banyak ya, 1 Korintus misalnya, 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-39 contohnya. 1 Korintus 7 ayat 39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikendakinya. Tapi perhatikan apa firman Tuhan, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi ini adalah suatu aturan, suatu prinsip yang Tuhan berikan ya. Dan kita bisa membuka yang lain lagi di 2 Korintus 6, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya dan lain sebagainya. Namun cukup bagi kita untuk menggarisbawahi hal ini. Nah, mengapa kita tidak boleh menikah dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Mengapa kita jangan menikah dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Karena pernikahan adalah suatu persatuan yang sangat erat begitu ya. 2 orang menjadi satu dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, kalau secara rohani 2 pribadi ini berbeda total secara rohani, yang satu sudah hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan, sudah dibangkitkan dari kematian rohani, yang satu lagi belum. Nah, bagaimana bisa ada persatuan itu? Gitu kan? Persatuan yang begitu erat itu. Dan kalaupun persatuan itu mau dipaksakan, maka berarti saudara kasih Tuhan, pasti ada aspek-aspek rohani dari orang percaya yang tidak bisa dia share, tidak bisa dia bagikan, mereka tidak bisa membangun hidup mereka bersama dengan menggunakan Tuhan sebagai sentral dari hidup mereka, karena yang satunya tidak mengenal Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan bisa menjadi sentral di dalam hubungan itu? Nah, tidak bisa. Dan ketika Tuhan tidak bisa menjadi sentral dalam hidup pernikahan seseorang, maka berarti orang itu akan tertarik menjauh dari Tuhan. Ya. Dan itu yang Tuhan peringatkan di ayat yang kedua di 1 Raja-Raja 11, di mana tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman pada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, supaya karenanya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya, ini adalah peringatan yang sangat tegas sekali. Nah, kemudian kita lihat kesalahan kedua Salomo. Kesalahan kedua Salomo adalah dia menikah dengan banyak perempuan. Jadi bukan hanya bahwa itu perempuan asing, tapi banyak perempuan yang melanggar prinsip yang telah Tuhan taruh di dalam Kejadian pasal 2 ketika dia menciptakan manusia, bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan Tuhan nyatakan itu dalam pernyataan tentang pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya, ya bukan ketiganya, keempatnya, kelimanya, tapi keduanya menjadi satu daging. Jadi itu adalah prinsip yang Tuhan berikan. Dan Salomo melanggar ini dengan luar biasa ya, sebagaimana kita baca di ayat yang ketiga, bahwa dia punya 700 istri katanya dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Nah, pertama-tama kita bertanya dulu, apa sih bedanya istri dengan gundik? Di sini perbedaannya hanyalah status, ya, status. Jadi gundik itu ya semacam simpanan yang resmi lah, gitu, diakui, ya, tapi tidak diangkat sebagai status istri. Biasanya itu ada hubungannya juga dengan status anaknya nanti. Ya. Bagi perempuan yang hanya menjadi gundik, anaknya tidak memiliki hak warisan. Kita melihat itu dalam kasus Abraham dengan Sarah, yang kemudian dia mengambil gundik, yaitu Hagar, ya, dan sehingga Ismail tidak memiliki hak warisan. Ya, hanya Ishak yang memiliki hak warisan. Jadi itu adalah perlakuan pada zaman itu yang sekali lagi sangat tidak sesuai dengan desain Tuhan tentunya, ya, bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan di dalam Alkitab memang ada tokoh-tokoh, ya banyak tokoh-tokoh yang memiliki gundik atau lebih dari satu istri. Abraham tadi, ya, tapi kita melihat Yakub, ya, Yakub juga punya 2 istri, 2 gundik. Kemudian kita melihat bahkan tokoh-tokoh seperti Daud dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam setiap kali Alkitab mencatat itu tidak pernah dicatatkan bahwa arrangement seperti itu atau pola keluarga seperti itu diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah, saudara kasih Tuhan. Ya, karena selalu muncul masalah, ya, selalu muncul konflik dan lain sebagainya antara Sarah dengan Hagar, antara Ishak dengan Ismail, antara anak-anak Yakub, bahkan istri-istrinya mereka saling bersaing. Dalam kasus Daud kita sudah tahu apa yang terjadi, ya, anak-anaknya saling berebut menjadi raja. Amnon perkosa adiknya sendiri, dibunuh oleh Absalom, dan Adonia mencoba menjadi raja.
sungguh kacau balau dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat apa yang manusia lakukan tidak selalu berarti bahwa Alkitab menyetujui. Dan banyak orang hari ini mau berpoligami, mereka mencoba membenarkan diri dari Alkitab. Tuh si tokoh ini saja berbuat begini, tuh si orang begini saja berbuat begini. Namun itu semua adalah suatu kesalahan yang luar biasa untuk berpikir seperti itu, karena hanya karena Alkitab mencatatkannya bukan berarti Alkitab menyetujuinya. Dan Alkitab bahkan dengan tegas memberitahu kesalahan-kesalahan ini dan efeknya dan konsekuensinya, saudara kasih Tuhan. Oke. Nah, jadi 700 istri. Wow, ini sudah sangat melanggar apa yang sudah beberapa kali kita buka dalam Ulangan 17, di mana aturan Tuhan bagi seorang raja Israel. Kita buka deh Ulangan pasal 17 ayat yang ke-17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Nah, sebenarnya dalam zaman Salomo sudah ada dua raja Israel sebelumnya, yaitu Saul dan Daud. Dan baik Saul maupun Daud sama-sama memiliki lebih dari satu istri. Dan mungkin mereka bisa berargumen, janganlah mempunyai banyak istri, banyak itu berapa banyak, begitu kan? Daud sendiri tercatat ya minimal dia punya 15 istri dan gundik rupanya. Nah, tetapi kita melihat di sini kalau Salomo ya itu sudah tidak diragukan lagi, dia memiliki banyak gitu. Alkitab memberi judul banyak ya, dan dia punya banyak 700 istri ya. Ini adalah sesuatu yang secara kacau sekali melanggar firman Tuhan ya. Dan juga ya seorang laki-laki juga tidak mampu sebenarnya untuk memberikan perhatian kepada 1000 di sini, 1000 perempuan, saudara kasih Tuhan, baik secara seksual, baik secara emosional, ya secara fisik, kebutuhan fisik ya mungkin karena Salomo begitu kaya. Namun katakanlah Salomo mampu kasih mereka makan semuanya, kasih mereka hadiah dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, ya bagaimana dia bisa menjadi satu daging, ya menjadi satu dengan mereka semua kan? Secara emosional, secara seksual, kacau sekali saudara kasih Tuhan. Dan ini adalah pelanggaran terhadap desain Tuhan yang luar biasa. Dan ada satu hal yang membuat kita bahkan lebih sedih lagi, yaitu di ayat yang kedua, di bagian terakhir dari ayat yang kedua dikatakan, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Oh, saudara kasih Tuhan, saya menjadi teringat di pasal yang ketiga. Kalau kita balik lagi ke 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ketiga, saya akan bacakan di sini dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa Salomo mengasihi Tuhan. Dan kita masih ingat bahwa Salomo juga dikasihi Tuhan. Di dalam 2 Samuel ketika Salomo lahir, Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk memberikan nama spesial kepada Salomo, yaitu Yedija. Dan melalui Nabi Nathan, Tuhan memberitahu bahwa Tuhan mengasihi anak ini. Jadi Salomo dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan pada masa mudanya. Tetapi perhatikan apa yang terjadi. Kenapa Salomo bergeser? Kenapa Salomo bisa melanggar perintah Tuhan begitu berat dan akan memimpin dia kepada pelanggaran yang lebih parah lagi? Yaitu kita mendapatkan satu baris di sini, di 1 Raja-Raja 11 ayat 2 ini. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ada pergeseran kasih, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, siapapun juga lebih daripada aku, ia tidak layak katanya untuk menjadi muridku. Tuhan menghendaki kasih kita yang paling utama. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi orang lain. Boleh, bahkan kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi orang lain dengan tepat, ya, dengan benar. Tapi ketika kasih akan hal-hal lain menggantikan kasih kita akan Tuhan, maka disitulah terjadi sesuatu yang salah, karena kita sudah melanggar hukum yang terutama. Yaitu apa itu hukum yang terutama? Sebagaimana Tuhan Yesus katakan juga, hukum yang terutama adalah hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Oh, saudara kasih Tuhan. Dan kita sepatutnya mengasihi orang-orang lain melalui kasih kita kepada Tuhan, bukan untuk menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Dan Salomo karena kasihnya kepada Tuhan tergeserkan oleh kasih kepada
istri-istrinya ini. Maka katanya istri-istrinya ini mencondongkan hatinya. Nah, coba kita baca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8 di sini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Yang terburuk terjadi di sini, saudara kasih Tuhan, di mana mencintai perempuan-perempuan asing sudah salah, mencintai banyak perempuan sudah salah. Namun yang lebih parah adalah konsekuensi dari bahwa akhirnya mereka mencondongkan hati Salomo, meninggalkan Tuhan, ya, dan menyembah kepada ilah-ilah lain. Ya, minimal dia secara lip service, ya, dia membakar ukupan kepada mereka, dia ikut dengan dia memperbolehkan istri-istrinya membangun kuil-kuil atau mesbah-mesbah bagi dewa-dewi ini yang adalah kebohongan dan kejijikan dan lain sebagainya. Nah, kita tidak tahu seberapa dalam sebenarnya Salomo jatuh. Apakah dia benar-benar sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan? Saya ragu, ya. Saya percaya bahwa Salomo sebenarnya masih percaya kepada Tuhan, tapi dia berkompromi. Itu yang saya percaya terjadi di sini, kan. Dia tidak lagi mungkin dia merasionalisasi dirinya dengan berkata bahwa saya toh masih berpegang pada Tuhan, saya masih mencintai Jehovah menurut dia, begitu kan. Saya masih mengikut Jehovah, saya masih ikut segala aturan bait suci, tapi nggak apa-apalah saya membuat dewa-dewi ini untuk menyenangkan hati istri-istri saya saja. Dan saya ikut dalam ikut mereka misalnya melakukan sesuatu di hadapan mesbah-mesbah ini hanya sebagai suatu lip service saja. Dan mungkin itu pemikiran Salomo, ya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang cemburu, ya. Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Anda bisa membayangkan, ya, karena hubungan manusia dengan Tuhan sering digambarkan hubungan suami istri. Ya, kalau misalnya seorang laki-laki dia punya istri yang berkata, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, tapi nggak apa-apalah demi pekerjaanku, bosku colek-colek saya sini, nggak apa-apa begitu. Loh, itu nggak boleh seperti itu, ya kan? Ya, walaupun mungkin istri itu berkata, toh saya tetap mencintai kamu, toh saya tetap maunya sama kamu, tapi demi ini, demi A, demi B, demi C, lalu dia menaruh dirinya dalam suatu situasi yang kompromistis. Kita akan berkata, itu tidak benar, saudara. Dan laki-laki yang sehat akan berkata, saya tidak mau, ya. Saya cemburu dengan cemburu yang sehat di sini, bahwa ini sesuatu yang tidak benar, ya. Dan demikian juga Salomo dengan Tuhan, ya. Sekali lagi, saya tidak tahu hati Salomo, ya, Alkitab tidak menceritakannya, dan nanti belakangan kita akan bahas yang mengenai apakah Salomo benar-benar diselamatkan atau bagaimana nasibnya. Tapi bisa jadi Salomo merasionalisasi diri bahwa toh saya masih mengikuti Jehovah, tapi biarlah saya menyenangkan hati istri-istri saya dan sebagainya. Tapi itu adalah langkah kompromi, saudara. Dan Tuhan berkata bahwa oleh karena ini penilaian Tuhan adalah Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, kita tahu bahwa Daud tidak sempurna. Daud pun pernah jatuh dalam dosa, namun dia tidak pernah berkompromi masalah penyembahan kepada Tuhan, ya. Dan hatinya tulus kepada Tuhan. Dia jatuh karena kelemahan daging, ya, sama seperti Salomo. Ya, dia jatuh karena kelemahan daging, dan sama ini adalah masalah kelemahan seksual. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa satu dosa bisa memiliki efek yang berbeda kepada orang yang berbeda. Ada dosa, ya, misalnya Daud memiliki kelemahan yang mirip dengan Salomo kalau kita perbandingkan di sini, ya, yaitu sama-sama mencintai lebih dari satu perempuan, sama-sama jatuh kepada dosa-dosa seksual di sini. Tetapi dalam kasus Daud, ya, itu menjatuhkan dia tapi tidak menghancurkan dia. Tapi dalam kasus Salomo, ternyata dia jatuh jauh lebih dalam daripada Daud dan benar-benar merusak dia dengan lebih parah daripada bapaknya Daud, saudara Tuhan.
Oleh karena itulah kita harus sangat berhati-hati. Oleh karena itulah ada suatu prinsip dalam Alkitab, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Karena kita tidak tahu, misalnya ada suatu kesalahan kecil. Contoh nih ya, misalnya alkohol lah, misalnya begini ya. Ada seorang Kristen, dia bilang, nggak apa-apa saya minum alkohol. Toh saya tidak mabuk, gitu kan. Nah itu sebenarnya kesalahan, saudara-saudara. Sebenarnya kesalahan ya. Tetapi mungkin bagi si orang Kristen satu ini, kesalahan dia minum alkohol, walaupun itu suatu kejatuhan, ya, tidak sampai menghancurkan dia, karena dia masih bisa mengontrol diri, ya, sampai tahap tertentu, tidak sampai mabuk-mabukan, tidak sampai kecanduan. Ya. Tapi orang lain bisa mengikuti dia, seperti Salomo mengikuti bapaknya Daud. Ya. Dan efek dosa yang sama pada orang yang berbeda, itu bisa lebih parah, bisa jauh lebih parah. Sehingga misalnya kalau karena kita minum alkohol, karena kita terlibat dalam ya secara sosial, kita wine, kita bir dan lain sebagainya. Lalu ada orang lain, mungkin anak kita, mungkin kenalan kita, mungkin saudara kita siapa begitu yang melihat, oh ini orang Kristen, ya si A dia orang Kristen kan, oh boleh begitu. Ya udah saya juga nggak apa-apa. Tapi efeknya bagi dia bisa lebih parah. Mungkin Anda satu orang tertentu, orang Kristen, ya Anda bisa minum alkohol tanpa mabuk atau bisa tidak sampai mabuk terlalu parah minimal, gitu kan? Tapi bagi orang lain mungkin dia mengikuti teladan Anda dan dia hancur, dia habis-habisan, dia menjadi pecandu, dia menjadi orang yang mabuk total dan lain sebagainya. Maka Anda sudah menjadi batu sandungan bagi dia. Ya. Dan di sini kita melihat ya perbandingan antara Daud dengan Salomo, karena tadi kita baca di ayat 4 kan. Salomo dibandingkan dengan Daud, ya, bahwa dia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud. Sama-sama jatuh kepada dosa yang ada hubungan dengan perempuan sebenarnya. Daud jatuh ya, dia punya lebih dari satu istri, kemudian dia melakukan dengan Batsheba dan lain sebagainya. Nah, Salomo mirip ya, walaupun tidak sama persis ya, tapi efeknya lebih parah karena istri-istrinya mencondongkan hatinya dari Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di ayat 5 dan seterusnya, wow, ini parah sekali ya. Asitoret, saudara yang Tuhan. Dia mengikuti Asitoret. Asitoret itu dari bentuk-bentuk jamak ya, dari Asyera. Ini adalah dewi perang ya, namun kemudian akhirnya menjadi dewi kesuburan juga. Ini sangat parah ya. Ini digadang-gadang sebagai istrinya Baal. Jadi Baal dan Asyera itu biasanya satu paket. Milkom ya, Milkom bahkan disebut kejijikan di sini ya, kejijikan sembahan orang Amon. Lalu kalau kita lihat di ayat 7, Kamos ya. Dan salah satu yang paling parah adalah Molok, saudara yang saya. Molok adalah dewa yang sangat terkenal menuntut pengorbanan bayi-bayi atau anak-anak ya. Jadi belakangan bangsa Israel akan sangat-sangat Tuhan marah sekali di zamannya Yeremia, di zamannya Yesaya dan lain sebagainya, karena mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada Molok, suatu kekejian yang luar biasa. Dan betapa sedihnya kalau kita mengingat bahwa ternyata siapa yang paling pertama memasukkan penyembahan Molok itu terjadi di zamannya Salomo, saudara Tuhan. Jadi ini sangat menyedihkan sekali ya. Dan ya ayat 6, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya, 2 kali diulang di sini. Dan itu berarti ya apa yang Tuhan katakan kepada Daud bahwa aku akan mendirikan rumah bagimu, kerajaanmu akan kekal, akan kokoh, anak-anakmu akan baik kalau mereka setia kepadaku. Ternyata hanya satu generasi saja sudah menyimpang Salomo di sini. Ya. Oke. Dan kembali pelajarannya bagi kita hari ini adalah jangan kita menjadi seperti Salomo. Satu hal yang patut kita jaga adalah kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini yang ditegaskan di dalam Wahyu. Coba kita lihat salah satu teguran Tuhan kepada suatu jemaat di abad pertama waktu itu, yaitu jemaat Efesus. Kita temukan dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Dan jemaat Efesus sangat bagus dalam banyak hal. Jadi mirip dengan Salomo ya, dalam banyak hal sangat bagus sekali. Tetapi satu hal yang di ayatnya yang keempat, Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi
apa yang semula engkau lakukan. Kita harus waspada. Jangan kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Ya. Dan ini juga memberikan kita pelajaran bahwa manusia itu hatinya bisa berubah, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu peringatan Tuhan di dalam Amsal, nah ini peringatan lain lagi. Ya, Amsal pasalnya yang keempat. Nah ini Salomo sendiri juga yang tulis, karena Salomo nulis Amsal. Sayang sekali dia tidak mengikutinya. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak orang berpikir di zaman modern sekarang hati itu, dengan hatilah kita merasa, katanya ya. Hatilah yang bikin kita suka dengan sesuatu. Tapi kalau dalam Alkitab, hati itu jauh lebih lagi daripada hanya sekedar pusat perasaan saja. Tapi hati digambarkan sebagai pusat kehidupan seseorang. Jadi disitulah dia menimbang-nimbang perkara, disitulah dia membuat keputusan, disitulah dia merenungkan. Jadi itu semua adalah hati. Jadi hati dan pikiran itu paralel di dalam Alkitab di sini ya. Termasuk juga memang pusat perasaan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah seseorang keluar keputusan-keputusan dia. Begitu. Kalau hatinya berubah, maka apa-apa yang bisa dilakukan lagi, begitu kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, apa yang engkau cintai. Ya. Dan masih ingat nggak tadi yang kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 3, di mana dikatakan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan berjalan menurut ketetapan Daud ayahnya. Dan ini sesuai dengan yang Tuhan katakan di Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ya. Dan ketika Salomo mengalihkan kasihnya, cintanya kepada perempuan-perempuan lain, dia segera meninggalkan Tuhan. Nah, jadi sangat jelas sekali di situ. Oke, sekarang kita masuk lagi ke ayat yang ke-9. Oke, ayat yang ke-9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara, Tuhan murka, ya Tuhan murka, dan Tuhan kita ketika dia murka, dia memiliki murka yang adil, murka yang benar, ya, dan murka ini ditujukan kepada orang-orang yang dia kasihi juga ketika mereka menyimpang. Bahkan itu adalah salah satu bukti bahwa kita ini dikasihi Tuhan adalah kalau dia mendisiplinkan kita ketika kita menyimpang sedang kasih Tuhan. Dan ada konsekuensi terhadap pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ada konsekuensi kepada Daud ketika Daud berdosa dengan Batsheba dan lain sebagainya, membunuh Uria. Tuhan memberikan dia hukuman, dan Salomo di sini Tuhan memberikannya hukuman, dan hukuman yang berat sekali sama Tuhan, yaitu bahwa kerajaan itu akan dikoyakkan dari keturunan Salomo. Ya, dinasti Salomo tidak lagi akan sekuat sebagaimana yang seharusnya, dan akan diberikan kepada hambamu. Dan di sini saudara kasih Tuhan, kita jadi terngiang-ngiang akan apa yang terjadi kepada Saul. Apa yang terjadi kepada Saul, bahwa ketika Saul akhirnya tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan melalui Nabi Samuel waktu itu datang dan berkata kepadanya, aku mengambil kerajaanmu, aku mengoyakkan kerajaanmu. Bahkan kata mengoyakkan ini terulang lagi ya, karena coba kita buka deh di 1 Samuel pasalnya yang ke-15 di sini. 1 Samuel 15 ayat 27, saya bacakan. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya pada orang lain yang lebih baik daripadamu. Kita jadi terngiang-ngiang akan peristiwa ini dalam
insiden Salomo, di mana Tuhan dengan cara yang sama berkata, aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan memberikannya kepada orang lain. Dalam kasus ini kepada hambamu katanya. Sebagaimana Tuhan mengoyakkan kerajaan dari Saul, lalu Tuhan berikan pada Daud, demikian Tuhan mengoyakkan kerajaan dari Salomo dan memberikannya kepada orang lain, kepada hambamu, yang belakangan kita akan tahu, akan kita baca siapa dia. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, ada satu perbedaan yang sangat krusial antara Daud dengan Salomo, antara Salomo dengan Saul, ya, karena Salomo sangat mirip dengan Saul di sini. Tuhan koyakkan kerajaannya, tapi ada satu perbedaan, dan perbedaan itu adalah karena adanya perjanjian Daud. Kita buka lagi dalam 2 Samuel pasal 7. Coba kita buka 2 Samuel pasal 7 dan ayat 12. Ya, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini digenapi dalam diri Salomo, ya. Ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini juga sudah digenapi. Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan. Ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Oke, Salomo punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ya, ini juga tergenapi. Salomo membuat kesalahan, ya. Ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Jadi, perbedaan antara Salomo dengan Saul hanyalah pada kasih karunia Tuhan, hanyalah pada adanya perjanjian Daud ini. Bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Daud, kalau anakmu berbuat salah pun aku pasti akan hukum dia, sebagaimana dia lakukan pada Salomo. Tapi tidak sampai seperti Saul, di mana kerajaan itu sepenuhnya dihilangkan dari Saul. Nah, tetapi kita lihat di sini apa yang terjadi. Apa yang terjadi adalah Tuhan mengoyakkan kerajaan itu. Kemudian tapi Tuhan berkata, aku akan tetap sisakan satu suku di ayat yang ke-13. Ya, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, katanya di sini. Jadi Tuhan menepati semua yang dia katakan dalam perjanjian Daud, dan termasuk bahwa dia tetap mempertahankan satu suku untuk kerajaan Daud. Dan satu suku ini yang maksudnya adalah suku Benyamin. Ya, karena nanti kerajaan Daud itu terdiri dari 2 suku. Nah, kadang-kadang orang bertanya, 2 suku atau 1 suku? Kenapa Tuhan katakan 1 suku? Maksudnya 1 suku di sini adalah selain Yehuda, gitu. Suku Yehuda sudah pasti, itu kan sukunya Daud, gitu kan. Tapi Tuhan akan kasih 1 suku lagi, yaitu suku Benyamin. Jadi nanti kerajaan selatan akan terdiri dari Benyamin dan Yehuda. Ya, sedangkan 10 suku yang lain itu mengikuti Yerobeam. Ya, nah, sedikit spoiler, nah, sebentar lagi kita akan sebut nama dia di sini. Nah, tapi ada satu prinsip yang sangat penting di sini, yaitu bahwa ternyata Tuhan mampu untuk menghukum tanpa melanggar janjinya sendiri, gitu. Dan banyak orang menganggap enteng kemurahan Tuhan. Dia pikir, Tuhan kan sudah janji untuk berbuat begini-begini, maka saya bisa berbuat seenak saya aman-aman saja. Oh, saudara kasih Tuhan, tidak. Tuhan memang tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan sudah bilang kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Tapi itu tidak berarti keturunan Daud bebas untuk melakukan apa saja. Ketika mereka bersalah, Tuhan hukum mereka. Tuhan punya cara, saudara kasih Tuhan, untuk menghukum tanpa melanggar janjinya. Oleh karena itu, ya contohnya di sini dalam kasus ini adalah, kerajaan itu akhirnya dipecah 2 dan sebagian jadi punya orang lain, dan ya walaupun kerajaan Daud tetap Tuhan pelihara karena janjinya, tapi sangat kecil jadinya. Yang tadinya suatu negara Israel yang besar dengan status internasional luar biasa yang sudah diperjuangkan oleh Salomo sedemikian rupa, akan Tuhan potong menjadi kerajaan kesukuan saja yang hanya terdiri dari 2 suku. Ya, dia hanya memerintah atas 1 suku yang lain. Ya. Dan itulah yang Tuhan katakan, ya, kepada Musa juga. Ya, waktu orang Israel berdosa, Tuhan tawarkan, Musa, aku hancurkan saja semua orang Israel sini, aku bangun satu bangsa lagi lewat engkau. Maka dengan demikian sebenarnya janji kepada Abraham tetap terlaksana, ya, karena keturunan Musa kan keturunan Abraham juga, gitu. Tapi ya Musa menolak waktu itu, ya. Dan itulah yang diperingatkan oleh Yohanes.
Yohanes peringatkan kepada orang-orang Farisi, orang Saduki, orang Israel yang tegar tengkuk. Dia berkata, jangan kalian berpikir kami adalah anak Abraham. Karena orang Israel banyak yang berpikir, kami kan anak Abraham, kita pasti diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan sudah berjanji, gitu kan? Tidak mungkin dan tidak mungkin Tuhan menghancurkan seluruh Israel karena Tuhan kan sudah berjanji. Ya memang Tuhan tidak pernah akan ingkar janji. Tapi apa kata Yohanes? Tuhan mampu membuat anak-anak bagi Israel dari batu-batu ini bahkan. Artinya Tuhan mampu untuk membangkitkan keturunan lain bagi Abraham. Kalian jangan berpikir, kami anak Abraham, kami bebas, Tuhan tidak akan hukum kami. Jangan seperti itu. Ya. Jangan menganggap enteng kemurahan Tuhan. Jangan berpikir, saya punya janji Tuhan, makanya saya bebas ngapa-ngapain. Jadi ini ada kaitannya dengan masalah kemurtadan juga, saudara-saudara Tuhan, karena kita ada kaitannya dengan Salomo. Dari tadi kita bicara, ada sebagian orang hari ini yang secara salah, ada teologi yang salah, teologi Calvinis, teologi Osas, ya, once saved always saved dan lain sebagainya, yang berpikir bahwa ketika manusia sudah percaya Yesus, dia tidak bisa lagi berubah, atau kalau berubah pun misalnya dia murtad, dia meninggalkan Tuhan, dia percaya, misalnya dari tadinya orang Kristen percaya Yesus lalu dia masuk Islam, masuk Buddha, masuk Hindu, maka nggak apa-apa, Tuhan tetap akan selamatkan dia. Salah, saudara Tuhan. Salah, ya. Tuhan mewanti-wanti di dalam firman-Nya. Coba kita buka di dalam misalnya 2 Timotius, coba kita lihat, ya. Saya akan bacakan di sini. 2 Timotius pasal 2. Kita akan baca dari ayat 11 di sini. 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, banyak orang hanya melihat ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Benar, saudara Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi Tuhan dalam janjinya justru berkata, kalau kamu menyangkal aku akan menyangkal kamu, gitu. Perhatikan di ayat 12 itu kan. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Dia akan setia kepada firman-Nya. Sama seperti kepada Salomo di sini, Tuhan setia kepada perjanjian Daud. Bahwa aku akan hajar kamu, tapi aku akan tetap mengokohkan kerajaanku di sini. Kembali lagi ke dalam 1 Raja-Raja, kita masuk ke pasal 11 ayat yang ke-14 di sini, ya. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya, dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun, di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu. Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi. Jadi sebagai salah satu hukuman dari Tuhan pada Salomo adalah dia membangkitkan lawan-lawan bagi Salomo. Salah satu yang pertama adalah Hadad di sini. Dan menarik sekali kata lawan di sini di ayat 14. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan. Nah, kata lawan di situ sekali lagi dari bahasa Ibrani Satan, sudah nggak Tuhan? Satan artinya lawan. Dan ini mengingatkan kita di sesi 1 Raja-Raja 5, masih ingat? 1 Raja-Raja 5, Anda lihat kembali di ayatnya yang keempat. Salomo waktu itu bilang kepada Hiram, tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana sehingga tidak ada lagi lawan. Nah, kita juga sudah bahas waktu itu, tidak ada lagi Satan, tidak ada lagi lawan. Salomo dalam perdamaian. Tapi ketika dia meninggalkan Tuhan, Tuhan membangkitkan lawan, membangkitkan Satan, saudara Tuhan. Menarik sekali. Ada 3 yang disebut di sini. Yang pertama adalah Hadad.
Nah, Hadad ini adalah orang Edom. Lalu kita diberikan sedikit sejarah dia. Rupanya dia adalah orang salah satu semacam bangsawan Edom yang berhasil lari ya, ketika Daud dan Yoab menghancurkan Edom, membunuh orang-orangnya. Hadad berhasil melarikan diri, dia lari ke Mesir dan sebagainya. Dan ini memberitahu kita bahwa ternyata persiapan Hadad untuk menjadi lawan Israel itu, lawan Salomo itu sudah jauh-jauh hari ya. Bahkan sebelum Salomo lahir, bahkan mungkin Hadad sudah lahir duluan ya. Tetapi kita melihat rupanya ya Tuhan kita itu ada di luar waktu ya. Ketika Salomo berdosa, sudah ada lawan yang sudah siap dari bahkan sebelum Salomo lahir ya. Wow, luar biasa. Kita berhadapan dengan Tuhan yang di luar waktu. Namun yang menjadi penghiburan bagi kita dan kekuatan bagi kita bukan saja bahwa Tuhan di luar waktu dalam hal penghukuman, tapi Tuhan ada di luar waktu dalam hal menjawab doa-doa kita dan menolong kita. Sehingga benarlah yang Alkitab katakan, Tuhan kita mampu menjawab kita bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Karena dia berada di luar waktu, dari sudah tahu duluan, sudah kasih Tuhan. Saya masih ingat satu cerita yang saya pernah dengar, saya pernah baca tentang seorang misi Kristen, sebuah misi Kristen di Afrika. Dan misi Kristen di Afrika ini mereka membuka panti asuhan dan lain sebagainya. Suatu ketika salah satu anak panti asuhan di misi Kristen di Afrika ini jatuh sakit, sudah kasih Tuhan, jatuh sakit, anaknya masih kecil. Dan dengan pertolongan medis yang terbatas dan sebagainya, dokter berkata bahwa perempuan ini membutuhkan semacam termos pemanas begitu. Dia membutuhkan termos pemanas untuk menghangatkan dirinya dan juga untuk ya bisa ada makanan yang hangat bagi dia. Dengan teknologi yang sangat terbatas di tempat itu, mereka tidak punya termos panas itu. Sehingga mereka berdoa, mereka berdoa dan minta supaya Tuhan mengirimkan termos air panas, dan mereka berdoa. Tetapi banyak yang berpikir, bagaimana kita bisa berdoa? Karena kalau mereka minta bantuan dari Amerika, yang misi yang mengirim mereka, gereja yang mengirim mereka dari Amerika, perjalanan dari Amerika kirim barang ke Afrika pada zaman itu, ini di abad-abad sebelumnya ya, itu memerlukan waktu berbulan-bulan ya, saudara-saudara. Namun yang luar biasa indahnya adalah keesokan harinya setelah mereka berdoa, mereka menerima paket kiriman dari Amerika ya, dan ternyata di paket itu persis yang mereka butuhkan, termos dan persis yang mereka butuhkan itu. Dan sekali lagi memang benar bahwa termos itu sudah dikirimkan beberapa bulan sebelumnya dari Amerika. Bahkan sebelum mereka tahu mereka punya kebutuhan ini, sebelum mereka berdoa untuknya, namun Tuhan kita yang berada di luar waktu sudah mempersiapkan jawaban doa itu. Luar biasa, saudara-saudara. Tetapi dari sisi negatifnya, kalau kita melawan Tuhan seperti Salomo lakukan di sini, Tuhan sudah mempersiapkan lawan bagi Salomo bahkan sebelum dia lahir bahkan. Ya. Wah, luar biasa. Jadi ada kisahnya di sini. Tuhan di luar waktu dan si Hadad di sini ya, dia lari ke Firaun. Dan yang sangat menarik adalah ini Firaun yang sama sepertinya yang akhirnya menikahkan anaknya dengan Salomo ya, karena Firaun ini sangat menyayangi Hadad. Hadad dianggap sebagai saudaranya sendiri, dinikahkan dengan adik istrinya dan sebagainya, sampai punya anak namanya Genubat. Dan Firaun ini tidak paham kenapa Hadad mau balik lagi ke Edom, tapi Hadad dikuasai oleh suatu spirit of revenge istilahnya ya, semacam suatu usaha untuk membalas dendam akan bangsanya ya. Dan menarik karena Firaun ini ya kan, Firaun yang sama yang memberikan anaknya untuk Salomo di sini sebagai istri. Oke. Ayat yang ke-23 kita lanjutkan di sini. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo. Sekali lagi ada Satan kedua di sini. Lawan Salomo yakni Rezon bin Eliada yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer Raja Zoba, yang mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo, yang mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad yang muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Ya, lawan yang kedua juga sudah dipersiapkan sebelum Salomo menjadi raja. Rezon di sini sudah berurusan dengan Daud dan lain sebagainya. Dan dia lari ke Damsyik. Jadi si Hadad lari ke selatan ke Mesir, Rezon lari ke utara ke Damsyik sana. Dan dia menjadi lawan, menjadi Satan
sepanjang umur Salomo katanya di sini. Sekali lagi kita mendapatkan pengajaran bahwa sebagaimana kita pernah baca di kitab Amsal, ya, kalau hidup seseorang berkenan kepada Tuhan, Tuhan bahkan membuat musuhnya berdamai dengan dia. Ya. Damai adalah salah satu berkat dari Tuhan, saudara Tuhan. Dan kita tidak bisa mengharapkan damai ketika kita menolak Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan. Ya, sekali lagi, damai adalah berkat dari Tuhan. Oke, nah yang ketiga ini mungkin yang lebih parah sebenarnya. Yang pertama, Hadad dan Rezon, sehebat-hebatnya mereka menjadi lawan, mereka adalah eksternal, mereka adalah non-Israel. Tapi yang ketiga ini, kita baca dari ayat yang ke-26. Juga Yerobeam bin Nebat, ya, nama bapaknya Nebat rupanya, tapi sepertinya bapaknya meninggal karena dikatakan seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda. Jadi berarti seorang janda berarti bapaknya Yerobeam meninggal, mungkin waktu dia muda, mungkin bahkan sebelum dia lahir, memberontak terhadap raja. Jadi dia adalah orang Efraim, ya. Dan ingat, Efraim dengan Yehuda dari dulu bersaing, ya, sebagai suku mana yang dominan di sini. Dia seorang pegawai Salomo katanya di sini, ya. Ayat 27, inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan aku akan memberikan kepadamu 10 suku. Tapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, dewi Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Iya. Yerobeam ini diperkenalkan kepada kita sebagai seorang pegawai Salomo, dan dikatakan di ayat 27, inilah alasannya mengapa ia memberontak. Rupanya Salomo mengangkat dia menjadi kepala semua pekerja wajib, ya, pekerja rodi. Nah, ada tradisi Yahudi yang berkata bahwa karena Yerobeam diangkat menjadi kepala inilah, dan dia melihat kerasnya Salomo mengerjakan orang-orang ini atau mendorong orang-orang ini bekerja, dan dia merasa itu tidak tepat, dan oleh karena itu Yerobeam mulai tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Salomo. Ya, bisa jadi itu ada efeknya juga, ya. Tetapi yang jelas dia ditunjuk oleh Tuhan melalui satu orang nabi namanya Nabi Ahia. Nabi Ahia ini sepertinya melanjutkan tradisi nabi-nabi yang menolong raja-raja Israel, dan memang akhirnya sepanjang perjalanan raja-raja seperti akan kita lihat di pasal-pasal selanjutnya, Tuhan membangkitkan nabi-nabi untuk membantu raja-raja tertentu, ya. Untuk Raja Daud, Tuhan
waktu dia masih muda ada Nabi Samuel, kemudian belakangan ada Nabi Nathan yang sangat penting bagi dia. Dan untuk Salomo sepertinya ada Nabi Ahia di sini ya. Dan Ahia disebut orang Silo. Ingat bahwa Silo sudah dihancurkan, tapi rupanya dia sudah dibangun kembali dan ada orang yang tinggal di sana. Dan apa yang terjadi? Ya, Ahia seperti gaya nabi-nabi zaman dulu sering menggunakan alat peraga untuk menyampaikan pesan mereka ya, seperti Yeremia pernah membuat kuk dari besi dan lain sebagainya. Dan Ahia di sini mengambil kain di badannya seperti bajunya atau jubahnya, kira-kira begitu. Dia koyak menjadi 12 bagian, dia kasih 10 ke Yerobeam, persis seperti yang Tuhan sudah firmankan. Satu dia pertahankan untuk Salomo, dan sekali lagi kalau orang tidak paham, dia akan berpikir kenapa 10 tambah 1 kok cuma 11 kan, mestinya kan 12 ya. Yang ke-12 itu ya maksudnya suku Yehuda, sudah nggak ya, suku Yehuda. Jadi Benyamin akan diberikan pada Yehuda, 10 suku dipegang oleh Yerobeam. Dan Tuhan kasih tahu alasannya. Kenapa Tuhan melakukan ini? Itu karena Salomo telah menjauh dari Tuhan, sujud menyembah kepada dewa-dewi lain ya. Sekali lagi, bisa jadi, saya tidak tahu hati Salomo ya, bisa jadi Salomo menyembah dewa-dewi ini sambil merasionalisasi bahwa toh saya sebenarnya masih ikut Tuhan, ini hanya ikut-ikutan saja. Namun itu pun sudah tidak benar, dan itu pun sudah sangat marah dan berkata bahwa kamu tidak tulus lagi mengikut aku. Karena apa yang kita lakukan dengan pura-pura awalnya bisa akhirnya menjadi benar-benar dengan Tuhan. Dan itu sangat bahaya sekali. Dan intinya Tuhan berkata kepada Yerobeam di sini, Yerobeam, aku akan angkat kamu jadi raja. Dan ada satu hal yang luar biasa sekali di ayat yang ke-38. Tuhan berjanji kepada Yerobeam, aku memberikan kamu chance, memberikan kamu kesempatan. Kalau kamu setia padaku, kamu hidup sesuai dengan firmanku, aku akan membangunkan kamu kerajaan yang kokoh. Jadi bukan hanya untuk satu generasi saja, tapi kamu akan punya dinasti yang kokoh seperti Daud. Ini adalah janji yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Dan ini memberitahu kita bahwa kalau kita hari ini, mungkin kita membaca tokoh-tokoh dalam Alkitab ya, kita membaca tentang Daud, Abraham, dan kita berkata, andai kata saya bisa seperti mereka. Pernah nggak Anda berkata demikian, saudara? Kadang-kadang pernah nggak Anda membayangkan diri Anda Daud dan lain sebagainya? Namun ketahuilah, kita bisa. Mungkin tidak persis sama. Kita bukan zaman monarki lagi. Ya, mungkin kita tidak jadi raja atas satu bangsa tertentu. Namun tawaran Tuhan kepada tiap-tiap manusia sama. Aku mau memakai engkau. Ya. Tuhan berkata pada Yerobeam, kalau kamu setia padaku, aku akan bangun bagimu kerajaan yang kokoh seperti pada Daud. Dan walaupun situasi kita berbeda, sebenarnya Tuhan menawarkan hal yang sama kepada tiap-tiap orang hari ini. Kalau kamu mau hidup benar di hadapanku, berjalan sesuai dengan kehendakku, punya hubungan pribadi dengan aku, pertama tentu diselamatkan dalam Yesus Kristus, kemudian bertumbuh dalam Yesus dan hidup di dalam Yesus Kristus ya, di dalam gereja yang benar, di dalam firman Tuhan, di dalam tindakan-tindakan yang benar, maka Tuhan akan pakai kita, saudara. Tuhan akan pakai kita mungkin dalam bidang bisnis, mungkin dalam perusahaan, mungkin di dalam pelayanan, mungkin sebagai gembala, mungkin sebagai penginjil, mungkin di dalam sebagai misionaris dan lain sebagainya. Tuhan akan pakai kita ya, sebagaimana dijanjikan pada Yerobeam di sini. Nah, apakah Yerobeam berhasil atau tidak? Itu akan kita lihat nanti ya. Nah, ayat 40 sangat menarik bahwa Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Kita tidak tahu, kita tidak dikasih tahu. Ada banyak hal yang tidak dicatatkan di sini. Padahal waktu Ahia kasih tahu Yerobeam tadi sangat jelas sekali, teks berkata di ayat yang ke 29 bahwa hanya mereka berdua ada di padang. Jadi sesuatu memberitahu kita mungkin Yerobeam tidak sabar ya, karena Tuhan sebenarnya bilang bahwa aku belum akan kasih kerajaan itu di zamannya Salomo, aku akan kasih itu di zaman anaknya. Bisa jadi Yerobeam tidak sabar, lalu dia koar-koar, lalu dia ini dan itu, sehingga akhirnya berita tentang ini menyebar dan Salomo dengar dan Salomo membunuh dia. Sampai akhirnya Yerobeam pergi lari ya. Namun ini juga catatan buruk bagi Yerobeam dan catatan buruk bagi Salomo ya. Catatan buruk bagi Yerobeam kalau benar teori kita bahwa Yerobeam tidak sabar lalu dia koar-koar. Tapi buruk juga bagi Salomo karena dalam hal ini sekali lagi dia lebih mirip Saul daripada Daud bapaknya. Karena ketika Saul mendengar bahwa kerajaan itu sudah diambil daripadanya, dikasih pada orang lain, apa yang Saul coba lakukan? Saul mencoba membunuh orang yang mestinya menggantikan dia. Dan Salomo mencoba membunuh orang yang kepadanya Tuhan memberikan 10 suku di sini.
Jadi buruk sekali ya. Ayat 41 sampai 43, selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem adalah atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, inilah kesimpulan dari hidup Salomo. Dia memerintah 40 tahun. Nah, kita tidak tahu persis umur berapa dia mulai memerintah. Tapi ingat bahwa dia lahir di masa, boleh dibilang paruh kedua dari kerajaan Daud, ya kan? Daud memerintah 7 tahun di Hebron, lalu dia pindah ke Yerusalem, dan itu pun perlu suatu waktu lagi bagi dia. Tradisi Yahudi berkata bahwa dia memerintah sekitar umur 20 tahun, yang berarti kalau dia memerintah 40 tahun, dia hanya hidup 60 tahun, yang tidak terlalu panjang, saudara kasih Tuhan. Dan itu berarti dia gagal mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di 1 Raja-Raja 3 waktu dia meminta hikmat. Tuhan bilang, oke, karena kamu minta hikmat. Coba kita buka deh ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 3. Dan kita sudah sedikit over lagi, tapi kita sudah hampir selesai ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, tetap mengikuti segala ketetapanku dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Itu adalah janji Tuhan. Tapi rupanya dia gagal, dan umurnya tidak terlalu panjang ya. Kalau benar dia memerintah umur 20 atau 20-an, berarti dia hidup sampai 60 atau 60-an, yang ya tidak terlalu panjang. Bahkan di masa Musa pun, Musa berkata umur manusia 70 sampai 80 tahun di situ. Dan ya, kita akan meninggalkan Salomo, masuk ke pasal 12 selanjutnya. Yang terakhir hanyalah banyaknya pertanyaan yang sering diajukan, apakah ujung-ujungnya Salomo diselamatkan, apakah dia masuk surga atau tidak. Dan terhadap ini saya harus berkata, saya tidak bisa berkata dengan absolut ya, Tuhanlah yang akan tahu. Tetapi saya pribadi lebih condong bahwa Salomo diselamatkan ujung-ujungnya ya. Dan pemikiran saya adalah begini ya, nomor satu, saya tidak percaya bahwa Salomo benar-benar murtad gitu ya. Saya tidak percaya Salomo benar-benar murtad. Dia melakukan kesalahan, dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tapi dia tidak benar-benar melepaskan Jehovah 100% gitu lah. Mungkin dia berpikir bahwa dia bisa berpegang pada Jehovah, berpegang kepada Allah sambil berkompromi, sambil istilahnya ikut-ikutan istri-istrinya ini dengan mesbah-mesbah mereka dan sebagainya. Mungkin itu rasionalisasi dia, tapi saya tidak yakin Salomo 100% murtad begitu. Dan alasannya adalah karena akhirnya dia menulis kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah lah yang membuat saya merasa yakin bahwa Salomo ujung-ujungnya dia sadar akan kesalahannya di akhir hidupnya, walaupun tidak dicatat di 1 Raja-Raja tidak dicatat, namun kita mendapatkan itu di kitab Pengkhotbah bahwa akhirnya dia menyadari kesia-siaan segala sesuatu gitu ya. Jadi saya tidak bisa berkata pasti bahwa Salomo ada di sorga. Saya berharap saya akan bertemu dia, dan suatu hari kita akan cek ya, apakah kita akan bertemu dia atau tidak. Tapi istilahnya pendapat saya pribadi bahwa dia diselamatkan. Dia adalah penulis kitab Amsal, dia penulis Kidung Agung, dia penulis kitab Pengkhotbah. Dia melakukan dosa yang sangat jahat ya, dan dia berkompromi dengan sangat buruk sekali. Tuhan bilang kamu tidak hidup dengan benar. Tuhan menghukum dia. Ya, dan itu menjadi peringatan bagi kita semua. Oke, baik, kita akhiri sampai di sini. Kita sudah lewat. Sampai ketemu lagi. Sampai berjumpa. Saya Dr. Silvanus Liao. Tetap di dalam Tuhan. Tetap berjalan dengan Tuhan. Maranatha.